Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambuk bunyinya ibu. Agak karis gitu. Kalau sudah buku kan? Lah. Timani Allah. Makan Allah, kolak Allah. Salam sini lama. Kakanyangan. Itu makanya banyak-banyak nak makan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang dihormati angku-angku, niniak mama, bapak-bapak dan ibu-ibu generasi muda, adik-adik kami yang mencatat pada malam hari ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari kini kita tetap rami datang ke rumah Allah, tentu dalam rangka berubudiyah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan pada malam hari kini, tidak semua orang yang mampu untuk melakukan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kalau kita cari di sebagian tampek apa-apa dan ibu-ibu, kini ko orang tak sibuk datang ke surau lain. Orang tak sibuk datang ke masjid doh. Kama orang sibuk malam ko pergi mencari baju rayo. Ya kan? Sudah berbuka tadi, diambil motor pergi ke pasar. Mangga ke pasar? Mencari baju rayo. Padahal rayo tu lama oleh. Teleka sampai ke hari rayo tidak apa-apa dan ibu-ibu. Ya kan? Nah, jadi kita merugi kalau kita tidak manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mbok caliak pada malam hari kini, caliak ke belakang ibu-ibu lai rami. Alaba kurang? Kurang seketek. Kali seketek kurangnya ya. Kali tak banyak dia. Kalau tampek lain laba kurang bana apa-apa dan ibu-ibu nak baranen tinggal dan santan-santan je ni tinggal. Jadi kamu ko pak-pak alhamdulillah
lai masih rami. Mudah-mudahan dengan kita meramaikan rumah Allah dengan melakukan ibadah, Allah akan turunkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring dengan salam tidak bosan-bosan kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan salawat yang kita baca kita akan dipertemukan dengan Nabi. Kalaupun salamoko papat dan ibu-ibu kita belum pernah bertemu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah kita, percayalah kita bahwa Nabi sangat-sangat rindu kepada umatnya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angku-angku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kaji kita sampaikan, ambo pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang pada malam hari ini lah tibolo giliran ambo menyampaikan tausiah di hadapan bapak dan ibu-ibu. Rasanya kalau ambo ko bapak dan ibu-ibu ndak siang lo risiko leh. Kan ndak siang bo risiko leh. Jumat ambo datang kemari, hari-hari biasa ambo datang kemari. Nah, cuma kan rupanya hari ko lah berjalan lo setahun apa-apa dan ibu-ibu. Ya kan? Nah, dulu bulan puasa dulu ambo pernah juga datang kemari, alhamdulillah. Bulan Ramadan kini ko alhamdulillah ambo masih diberikan kesempatan untuk hadir di hadapan apa-apa dan ibu-ibu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau caliak di tempat awak ko mengaji Ramadan ko bapak dan ibu-ibu lain tak ada dibatasi dah. Biasa kalau di tempat lain ceramah Ramadan hanya 20 menit. Di siko kalian tak ada dah? Ndak. Bahasa ngajo ndak berbuat itu. Bertinggal situ. Nah. Kalau 20 menit apa-apa dan ibu-ibu tu mukadimah selebih hari 20 menit. Kalau datang dari tadi itu adalah 10 menit ambo mengecek di hadapan apa-apa dan ibu-ibu. Jadi karena waktu lain tak dibatasi di siko, maknanya mengaji lah ustaz, barakah 7 dah ustaz. Agama dia tu. Ya, ambil cancang lah di belakang ibu-ibu, dan kalau lalok lah dulu. Kok kalau sudah kaji mau jagoan ibu. Tak boleh lalok ngaji ko doh. Ya, di dangan sebentar. Kita tak lama-lama bana ada apa-apa dan ibu-ibu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul nan diagiakan dek panitia atau disampaikan oleh Ustaz Iqbal kepada ambo adalah amal jariyah dan dosa jariyah. Judulnya ibu, amal jariyah dan dosa jariyah. Lihat baca di ibu judul tu. Lihat dari tonggak tu, nak ada dah. Di siko. Ada situ rupanya. Oh, lihat di dindingnya. Nah, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari dahulu yang dimaksud dengan amal jariyah, apa yang dimaksud dengan dosa jariyah. Sehingga nanti kita bisa membedakan mana amal jariyah dan mana dosa jariyah. Jadi rupanya tidak amal saja dan jariyah ada, tetapi dosa-dosa juga ada jariyahnya. Amal jariyah artinya adalah perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir mesti orang tersebut telah meninggal. Itu mono amal jariyah. Jadi amal jariyah itu adalah perbuatan baik
yang pahalanya terus mengalir meski orang tersebut telah meninggal. Akan tetapi arti daripada dosa jariah adalah perbuatan maksiat atau perbuatan dosa akan terus mengalir walaupun seseorang itu sudah meninggal. Jadi kalau amal jariah itu elok-elok apa-apa dan ibu-ibu, tapi kalau dosa jariah itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang, dia akan mengalir kepada orang itu meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja jenis-jenis amal jariah yang tidak akan terputus-putus selama-lamanya meskipun nanti orang itu sudah meninggal. Maka disebut tadi dengan apa namanya? Amal jariah. Jara yajri itu artinya adalah mengalir. Ya. Nah, jadi jenis amal jariah ini apa-apa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Nah, sering apa-apa dan ibu dengar hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Abi Hurairah. Kata Nabi, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bi wa waladin salihin yad'u lah." Di dalam hadis ini Nabi mengecekkan, menyampaikan kepada kita bahwasanya ada 3 amal ibadah yang tidak akan putus-putusnya. Artinya apa? Setelah orang itu meninggal, maka pahalanya akan didapatkan oleh orang yang meninggal itu. Kata Nabi, jika seseorang meninggal dunia, kata Nabi, apabila mati seorang manusia, maka terputuslah amal ibadahnya. Akan model itu Bapak dan Ibu. Orang kalaulah meninggal, lebih saja orang tu beramal. Tidak bisa lebih saja orang tu mengopi bagai, lebih bisa merokok bagai. Tak bisa dalam kubur mah ada merokok le. Nak ada mengopi sinan tu kan, malaikat maut nan kadi hadang di sinan tu. Nah, jadi kata Nabi, apabila mati, apabila meninggal seorang itu, kata Nabi, maka terputuslah amal ibadahnya. Artinya apa? Tidak bisa dia melakukan ibadah, tidak bisa dia melakukan amal. Karena amal ibadah kau bila bisa kita lakukan? Ketika awak idwi. Tidak ada tak dengar kita apa-apa dari orang dalam kubur tu solat, puasa, zakat segala macam. Kan ada dah. Ada nampak ibu kan mayat dalam mati tu datang keluar dari kubur tu, dia tanya zakat kau ada apa itu? Nah, ada. Kalau ada mayat nak mendatangkan zakat aja terima oleh. Jadi tidak bisa lagi dia untuk melakukan ibadah. Ya, nah maka disebutkan di sini illa min thalathatin. Kecuali ketika orang itu sudah meninggal, 3 yang akan memberikan manfaat kepadanya. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Itu apa ibu-ibu masukkan ke dalam kotak tu, itu insya Allah akan bermanfaat kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Berapa kotak gini Bapak Ji? 2 dia. Kotak untuk Palestina je, untuk masjid je. 2-nya Papa dan Ibu, alhamdulillah. Lain 2-nya kan. Kalau tempat lain 7 beri-riri kotaknya tu kotak tapi itu. Jadi kadang-kadang kawan yang cadik kau nyomi ciang saja kan, tiba kotak lewat di mukanya meciang kan. Ada piti yang kena masuk anda. Nah, tapi beramal, berinfak, bersedekah kau tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi apa-apa dan ibu-ibu, kalau ada sedekah, infak, wakaf yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah kita itu akan bisa membantu kita. Itulah amal ibadah yang mesti kita lakukan, apa lain nanti ketika awak dia masih diberikan kehidupan oleh Allah. Nah, boleh boleh kini kan seperti di masjid awak ko papa dan ibu kan kita sedang membangun tu. Celek di muka lah rancak kan, celek ke belakang lah rancak tu.
untuk membeli simen, membeli pasir, kawe, basi segala macam, jual apa di Bali? Jual pitih. Nah, mungkin diutang saja kakak diurang tu kan. Nah, makanya Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari sedekah yang kita berikan itu, salah satunya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah yang mana sedekah ini akan mengalir dan memberikan kebaikan kepada kita. Lalu yang kedua kata Nabi, yang akan memberikan manfaat kepada kita setelah kita meninggal dan itu akan mengalir kepada kita, yang kedua adalah wa ilmin yantafa'u bih, ilmu yang kita berikan atau ilmu yang kita ajarkan. Kalaupun dalam hadis ini ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah, tapi kan setiap awakku Bapak dan Ibu mungkin pernah mengajarkan sesuatu kepada orang. Boleh Bapak dan Ibu ada yang profesinya sebagai guru di siko kan, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Kalau elok dan kita ajarkan Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita ajarkan itu. Jadi selama murid awak tadi itu, ya, nyuajalo kepada orang lain, nyuajalo nanti kepada orang lain turun temurun dia, maka kita yang mengajarkan ini akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang kita ajarkan itu. Nah, itu makanya Bapak dan Ibu, kalau ada Bapak dan Ibu yang jadi guru ngaji di siko, jangan sagan-sagan, jangan malu-malu. Bapak model itu, yang kita ajarkan itu adalah Al-Quran, yang kita ajarkan itu adalah firman Allah, karena disebutkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga orang yang mempelajari daripada Al-Quran. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang mengajar anak-anak awak risiko mengaji, yang menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, yakinlah dan percayalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan itu akan bisa memberikan kebaikan kepada kita. Bara banyak Bapak dan Ibu anak-anak yang pandai mengaji dewa, bara anak-anak yang santiang mengaji dewa tu nyuajalo besok ke generasi setelahnya, berikutnya, maka kita yang mengajarkan itu juga akan mendapatkan aliran pahala dari apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu. Nah, lalu berikutnya kata Nabi adalah wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan ayah dan ibunya. Jadi salamu anak tadi itu Bapak dan Ibu, kan awak yang mengajari itu. Kalau tidak pandainya mengaji, wak masukkan mengaji, ya kan? Kalau ingin nyoba ilmu, baca caranya, wak masukkan ke sekolah. Kemana kita masukkan? Bisa ke pesantren segala macam. Nah, selama mereka melakukan hal-hal yang baik, lalu nanti ini akan bermanfaat bagi ibu dan ayahnya, karena dengan adanya didikan kita, dengan adanya ajaran yang kita berikan kepada anak kita itu, lalu dia berdoa kepada Allah, maka ayah dan ibunya akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan kepadanya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan sagan lo awak, jangan malu lo kita Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan anak kita kepada pendidikan-pendidikan yang baik. Karena yang kita inginkan dari anak-anak awakku Bapak dan Ibu bukan sekedar uang saja, tidak. Bukan ingin minta piti saja, tidak, akan tetapi bagaimana setelah kita meninggal dia mampu memberikan kebaikan kepada kita. Apa cara mendapatkan kebaikan? Itulah doa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain juga disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Nabi SAW? Ada beberapa amal ibadah, ada beberapa perbuatan yang kita lakukan dan insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Apa kata Nabi? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya amal dan kebaikan yang dapat menyusul orang-orang yang beriman setelah dia meninggal dunia, di antaranya kata Nabi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada amal ibadah yang kita lakukan
ada perbuatan yang kita lakukan yang mana perbuatan ini akan memberikan manfaat kepada kita setelah kita meninggal. Dalam bahasanya disebutkan di sini yalhaqu. Lahaqa yalhaqu itu artinya adalah ketika awak meninggal nanti apa-apa dan ibu-ibu, maka amal ibadah ini akan memberikan manfaat dan akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, di antara kece Nabi yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia miliki lalu dia ajarkan kepada orang lain atau dia kembangkan ilmu itu. Jadi kalau ada kita mempunyai ilmu apa-apa dan ibu-ibu, jangan ilmu itu disimpan-simpan, jangan ilmu itu disembunyikan. Kewajiban kita adalah untuk menyebarkan daripada ilmu. Jadi tidak boleh disuruh-suruh ilmu itu dok. Nah, kadang-kadang kan ada sebagian awak tu kan dek takwi terbuka rasio kawan tu kan. Contoh ada ibu-ibu kan ilmu buat kue misalnya, atau ilmu buat kue sapi misalnya, ya kan? Atau ilmu buat kue apa, kue cek kambiang nama tu. Ada kue cek kambiang, ada sih nama kue cek kambiang ini nama. Dengan nama saya kan tak tiba selero ini. Nah jadi ibu-ibu ya, jawab apa? Jadi ilmu yang kita miliki harus kita ajarkan. Tetapi ilmu yang harus kita ajarkan itu adalah ilmu yang baik. Ajan ilmu buruk le diajarkan orang, ilmu maliangnya dia jalan kurang. Kan ada lot orang mengajarkan ilmu maliang, kamarilah doa kecilnya kan dan ajan kang baca caranya ilmu maliang. Nah, itu berdosa apa-apa dan ibu-ibu. Ya, jadi yang pertama kata Nabi, ilmu apabila kita ajarkan lalu nanti kita sebarkan ilmu itu, maka ini akan memberikan kebaikan kepada kita setelah kita meninggal. Lalu yang kedua kata Nabi adalah wa waladan salihan tarakahu. Anak yang soleh yang ditinggalkan oleh ibu dan bapak. Jadi anak nan soleh nan kita tinggalkan apa-apa dan ibu itu akan memberikan manfaat kepada kita dan itu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan di anak-anak itu. Nah, kalau bedanya apa-apa dan ibu anak soleh nan kita aja, anak soleh yang kita didik selama kebaikan yang dia lakukan, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan itu. Bainfa'nya apa-apa dan ibu bersedekahnya kan, melakukan kebaikannya dalam kehidupannya, maka kita sebagai orang ibu dan bapak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan di anak itu. Tapi kalau ada di antara kita mengajarkan keburukan kepada anak itu, nah, kau hati-hati kau papa dan ibu. Kalau kebaikan, tidak mesti kita mengajarkan kepada anak-anak. Artinya apa? Ketika melakukan kebaikan, maka kita sebagai ibu dan ayah otomatis mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh anak itu. Tapi berbeda dengan keburukan. Kalau keburukan, kalau awak mengajarkan kenyo, baru kita yang menapik dosanya. Tapi kalau bukan kita yang mengajarkan kepadanya, maka kita terbebas dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu. Nah, jadi mungkin itu bapak dan ibu-ibu ya yang menjadi usaha kita bagaimana kita menjadikan anak-anak kita inilah anak-anak yang saleh. Lalu yang berikutnya kata Nabi, ya, amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang lalu nanti setelah dia meninggal dia akan mendapat kebaikan dari amal yang dilakukan itu. Apa kata Nabi berikutnya adalah wa mushafan warasahu. Mushaf yang diwariskan. Nah, kan ada biasanya tuh apa-apa dibawa ada orang berwakaf Al-Qur'an. Contoh ke masjid awakku atau ke mushola lain misalnya. Nah, dibuat situ kan wakaf dari hamba Allah. Jadi artinya apa? Ketika seseorang itu mewakafkan Al-Quran, memberikan Al-Quran, maka setelah dia meninggal, maka kebaikan mewakafkan Al-Quran itu akan bermanfaat bagi orang tersebut. Nah, itu makanya cari apa-apa dan ibu kan ada donasi itu kan, yang itu ada donasi gunanya untuk membeli Al-Quran. Kamu dibawa Al-Quran itu biasanya ke tempat-tempat terpencil misalnya. Nah, jadi orang yang wa mushafan warasahu, mushaf yang diwariskan oleh orang itu, maka itu akan bermanfaat ketika dia sudah meninggal. Lalu berikutnya kata Nabi adalah au masjidan banahu, masjid yang dibangun oleh seseorang. Jadi kalau ada di antara kita yang mampu membuat masjid, kalaupun tidak mampu rasanya papa dan ibu kita pasamukan buat masjid, maka orang yang seperti ini kata Nabi, ya, membangun masjid dengan harta benda yang dilakukan oleh orang itu maupun dengan tenaganya,
setelah orang itu meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala dari infak sedekah dan juga tenaga yang dia gunakan untuk membangun daripada masjid. Atau makanya kini Bapak dan Ibu banyak orang berlomba-lomba buat masjid. Ya, masjid pribadi dibuat orang kini kok. Nah, tapi kadang-kala deklah saking banyak masjid di musola Bapak dan Ibu kadang-kadang isi tak ada. Akan itu nanti jadi kini kok. Duit masjid kadang-kadang tiap sudut ada masjid, tiap sudut ada musola kini. Tapi sayang awak tidak ada orang yang melakukan ibadah di situ. Nah, jadi kok dapat ndaknya kan membangun masjid. Kok ya rancak apa-apa dan Ibu, tapi dicari situasi dan kondisinya. Aku kan jarak 20 meter ada rumah masjid je. Jarak 20 meter ada rumah solat je. Nah, tiba bulan puasa atau tinggal sampai 3 jemaah sini nanti. Nanti gaya-gaya lo tinggal tendak lo mudah-mudah tu. Jadi, kok dapat kata Nabi, orang yang membangun masjid, maka setelah dia meninggal itu akan memberikan manfaat dan pahalanya akan tetap mengalir kepada orang tersebut. Berikutnya adalah au baitan li ibnis sabil, atau rumah yang dibangun oleh seseorang itu dia gunakan untuk ibnus sabil. Ibnus sabil itu artinya adalah anak. Kalau sabil itu artinya jalan. Jadi rumah yang diperuntukkan untuk bukan anak jalanan, ndak itu doh. Kan banyak anak jalanan tu apa dia buat jalan lehi bantu orang kan. Ada rambut panjang, tato banyak segala macam. Itu lo gak ada rumah tu. Ndak itu makasihnya. Ibnus sabil itu adalah anak-anak yang mana anak-anak itu memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan banyak nampak dia tu kan. Ada untuk fakir miskin kan, ada untuk panti asuhan biasanya kan. Ada rumah yang kita buat itu kita peruntukkan adalah untuk orang menghafal Al-Qur'an di dalamnya. Nah, ada di antara kita yang mewakafkan. Jadi kalau ada itu yang kita lakukan, maka itu akan memberikan manfaat kepada kita. Lalu berikutnya adalah au nahron ajrahu, atau sungai yang dialirkan oleh orang tersebut. Mungkin dulu apa-apa dan ibu-ibu di tempat awak kok. Sebelum orang berkumpul di negari awak kok apa-apa dan ibu-ibu. Dulu kan air kok kan ndak bisa dialirkan atau ndak bisa mengaliri sawah-sawah yang ada. Ada orang-orang tua awak sehari itu nyusahakan buat banda apa-apa dan ibu, tujuannya untuk apa? Supaya masyarakat bisa memanfaatkan dengan adanya banda nyubuh sehingga nanti air bisa dialirkan. Ambo yakin dan percaya apa dan ibu di tempat awak aku banda-banda yang ada aku pasti ada orang yang mengerajukan pertama sekali. Selama sungai itu atau selama banda itu mengalir dan memberikan manfaat kepada orang banyak, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, itu makanya papa dan ibu jangan disumbek je ia kasih orang dilapen. Kan tu sengaja tu. Kalau jam 1 malam kan tu bersumbek air ke sawah orang kan. Jadi sawah orang kariang, atu bersumbek lah tu. Kok dapat bandaknya? Bandaknya ibu dialirkan air ke sawah orang tu. Jangan pak kata air sekadang apa risiko kan. Lah sekadang ku air apa-apa dan ibu kadang-kadang boleh bercakap ada air tu. Lah baalah manusia aku kadang-kadang. Ambo petang di gua randa tu lampai hari tak ada mandi dah apa-apa dan ibu. Ya, air nak do. Kariang sadona tak ada air dah. Oh tinggal di bawah gunung tapi air nak do. Nah, kan orang detik nak mau bagi ayah nantilah lagi orang ke bawah tu kecenya biar nak mati no kecenya. Dia lawak mati dah kayak itu. Jadi orang yang muat banda, orang yang membuat sungai yang itu dialirkan untuk pertanian kita, maka selama itu dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan itu. Nah, lalu berikutnya adalah au sadaqatan akhrajaha, sedekah yang dikeluarkan oleh orang itu min mali dari hartanya fi sihhatihi wa hayati, ketika dia sehat dan juga nanti ketika dia hidup. Jadi artinya papa dan ibu, orang yang sudah meninggal lalu dia bersedekah, laisa sedekah yang dikeluarkan orang meninggal itu. Kan disampaikan oleh Nabi di situ, pahala yang akan mengalir itu apa kata Nabi? Shadaqatan akhrajaha, sedekah yang dikeluarkan oleh orang itu dari hartanya fi sihhatihi, ketika dia sehat dan ketika dia sakit. Dan kini kok jadi pertanyaan ambo adalah nyola meninggal kebetulan kan pitinya banyak dikeluarkan sedekah oleh keluarganya, apakah orang yang sudah meninggal itu mendapatkan manfaat dari yang disedekahkan oleh keluarganya? Lah itu enggak? Iya, jangan enggak lah beko. Kini kan banyak lo kaji kini kok segala enggak saja.
ya, orang meninggal disedekahkan tak boleh ada. Ya, ditahlilkan tak boleh, ikut tak boleh, ikut bid'ah, ala bid'ah saja sebalik. Lapan yang lo nang bid'ah ke bid'ah saja tadonya. Nah, jadi kecil Nabi, sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya ketika dia dalam keadaan sehat dan juga nanti ketika dalam keadaan hidup yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu ketika badan sehat kau banyak-banyaklah bersedekah. Itu maka suik no. Ya, ajan cek ajan simpilik juga kan mereka itu maka suik Tuhan. Ya, jadi apa yang ada ya dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan harta yang kita berikan ini. Nah, maka disambung oleh Nabi di akhir hadis ini, apa kata Nabi? Yalhaquhu min ba'dihi mauti. Amalan-amalan tadi itu apa-apa dan Ibu akan dapat mengambil manfaat orang yang sudah meninggal setelah nanti dia meninggal dunia yang fana ini. Jadi ketika dia meninggal dengan amal-amal yang dia lakukan tadi itu, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, lihat tekan hari Ibu tu. Dan mau sampaikan tadi. Ndak tekan dah. Lai takana, kalau ndak takana beko baca si catatan adik-adik awak kau kan, baca si di rumah beko. Kok ndak takana kan gitu. Jadi amalan ada sekitar 7 amalan kata Nabi yang mana amal ibadah kalau kita lakukan selama hidup ini, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kamu yakin dan percaya insya Allah kita akan meninggal sadonya. Kan iya Ibu? Ya, itu tidak bisa dipungkiri itu kan, karena setiap hari awaklah banyak mencari orang yang meninggal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu dalam mana? Atau apa gini kau? Lewat ha? Lelai. Nah, tinggal sini lain. Dan kini kau lain. Ya, kita masuk kepada dosa jariah. Kalau amal jariah tadi lah jaleh atau Bapak dan Ibu, dan insya Allah kita bisa melakukan yang itu. Dan peluang-peluangnya banyak. Nah, lalu apalagi kita masuk kepada dosa jariah. Tadi wak sampaikan dosa jariah itu adalah perbuatan maksiat yang dosanya akan terus mengalir walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia. Aku nen takut gitu apa-apa dan Ibu. Kalau nen elo-elo alhamdulillah kan baru kan. Nen bedo apa Ibu nan kita lakukan itu apa? Dosa. Kita tidak melakukan dosa itu, tetapi nanti kita mendapatkan bahagian dari siksaan yang disebabkan oleh dosa yang dilakukan itu. Nah, 3 syaratnya Bapak dan Ibu. Kapan seseorang itu akan mendapatkan dosa jariah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan awak. Bila awak mendapatkan dosa jariah tu nan pertama adalah ketika seseorang itu menjadi pelopor dari suatu dosa. Jadi awak akan mendapatkan mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan tadi maupun dilakukan oleh orang lain. Syarat yang pertama itu adalah dia menjadi pelopor dari suatu dosa. Makna sederhananya apa Bapak dan Ibu? Meski orang itu tidak mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa itu, tetapi inyo menjadi apa? Menjadi pelopor. Ya, inyo yang mengajak kita untuk melakukan dosa. Jadi orangku adalah sebagai pelopor, meskipun nanti dia tidak mengajak orang lain untuk berbuat dosa tersebut. Namun apa yang dilakukannya menjadi sebab orang lain untuk melakukan dosa itu. Nah, jadi gara-gara awak apa-apa dan Ibu lalu orang melakukan dosa itu, kalau dikerjakan oleh orang itu, maka kita akan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man sanna fil islami sannatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Jadi kalau ada kita yang menjadi pelopornya Bapak dan Ibu, meskipun kita tidak melakukan dosa itu, maka secara otomatis
kitalah yang akan mendapatkan dosa tersebut. Maka disampaikan oleh Nabi, barang siapa ya yang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya. Nah, jadi kan disebabkan karena apa yang ajarkan tadi itu, atau dosa yang kita perbuat tadi itu lalu dilakukan oleh orang lain, maka orang yang melakukan dosa itu akan kita tanggung nanti dosa yang dilakukan oleh orang itu. Nah, jadi syarat nan pertama ya, dosa akan menjadi jariah apabila orang tersebut menjadi pelopor dari dosa yang dilakukan oleh seseorang itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua syaratnya, ya, orang yang mendapatkan dosa jariah itu adalah mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Jadi kalau ada di antara awak yang mengajak, menghimbau, memanggil kepada seseorang untuk apa? Untuk melakukan dosa. Nah, lalu nanti dosa itu dilakukan oleh orang tersebut, maka kita yang mengajak itu akan mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini bisa dicari apa-apa dan Ibu dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka telah disesatkan. Nah, jadi contoh misalnya Papa dan Ibu awak menyesekkan orang atau mengajak orang untuk melakukan dosa, maka orang yang kita sesatkan untuk melakukan dosa itu kan ibu dosa untuk Papa dan Ibu, dosa yang dilakukan oleh orang ini, maka kitalah nanti yang akan menanggung. Atau makanya Papa dan Ibu jangan sekali-kali kita mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Abara banyak orang kini ikut mengajak untuk melakukan dosa, ya kan? Melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, ibu-ibu kalian ada melakukan itu dah? Kan ada kita mengajak untuk melakukan dosa dah. Nah, jangan sekali-kali Papa dan Ibu kita mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Karena kalau kita mengajak orang lain melakukan dosa, maka orang yang melakukan dosa itu akan ditimpakan nanti siksaannya kepada kita. Lalu yang ketiga, dosa jariah itu akan kita dapatkan apabila menjadikan sarana bagi orang untuk melakukan suatu dosa. Jadi kalau kita menyediakan apa-apa dan ibu-ibu sarana untuk orang melakukan dosa, maka dosa yang dilakukan oleh orang itu juga akan didapatkan oleh seseorang itu. Nah, aku banyak Bapak dan Ibu. Ada sarana dibuat orang, ada perlengkapan dibuat orang, tapi sarana yang dibuat itu apa gunanya? Untuk mengajak orang lain untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada kita yang menyediakan sarana, menyediakan prasarana untuk bermaksiat kepada Allah, orang yang melakukan dan kami dapat dosa, tidak ada Bapak dan Ibu. Kita yang menyediakan sarana itu juga akan mendapatkan dosa. Bagaimana itu? Karena sarana yang kita siapkan itu adalah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, jadi itu ya, 3 kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, berarti kita akan mendapatkan dosa jariah. Yang pertama tadi, yang pertama dia menjadi pelopor dari suatu dosa. Lalu yang kedua mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Yang ketiga adalah menyediakan sarana bagi orang-orang untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikonan kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kecelakaan dari dosa-dosa yang kita ajarkan kepada orang lain. Tapi kalau menurut ambo, Papa dan Ibu, berkaitan dengan dosa jariah ini jalannya sangat-sangat sedikit sekali. Kalau kita oleh pandai berhati-hati di dalam kehidupan awak, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Karena rahim dan sayangnya Allah kepada kita, kalau kita cari berkaitan dengan amal jariah, itu banyak yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu Bapak dan Ibu, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita untuk melakukan amal jariah
yang mana amal jariah ini akan kita dapatkan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sebaliknya, dosa jariah akan ditimpakan oleh Allah kepada kita kalau ada syarat-syarat nan tiga nan kita sampaikan tadi. Pertama, inyo sebagai pelopornya, nan kedua nyo ajak orang untuk melakukan dosa, lalu yang ketiga dia sediakan sarananya untuk orang-orang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Selama yang tiga ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah dan dosanya akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menyediakan daripada sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalnya Bapak dan Ibu, awak majak melakukan dosa untuk 10 orang misalnya. Dan 10 orang tadi itu nyu aja kepada orang lain besok, gak 10 orang lain kan? Besok dia jalan 10 orang lain, besok dia jalan 10 orang lain. Abara banyak atau apa Ibu kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, makanya kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita ini supaya dosa-dosa jariah jangan sekali-kali kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan amal jariah dan dosa jariah. Maka yang mesti kita usahakan dalam kehidupan kita ini adalah perbanyaklah amal jariah kita, dan mari sama-sama kita tutup tentang dosa-dosa jariah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kebaikan orang banyak, wajarkan kebaikan kepada orang, lalu nanti diamalkan oleh orang itu, maka kita yang akan mendapat pahalanya. Tetapi kalau kita mengajarkan dosa kepada orang, lalu dosa itu dilakukan oleh orang lain, maka kitalah yang akan mendapatkan siksaan dari dosa yang kita ajarkan kepada orang tersebut. Maka dari itu, hendaklah kita mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan mari sama-sama kita hindarkan diri kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, yang jelas kitalah jalekan apa itu amal jariah, apa itu dosa jariah. Nah, yang menjadi pertimbangan bagi kita adalah banyak-banyaklah kita melakukan kebaikan. Mari sama-sama kita tutup diri kita ini untuk tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kini kita di dalam bulan puasa. Kita jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita ramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan turunkan keberkahan kepada kita semuanya. Di akhir Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.